viral di media massa dalam beberapa waktu belakangan di Indonesia, bahkan secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Tema yang akan saya sharing pada malam ini yaitu cinta beda agama. Pertanyaannya adalah, apakah cinta beda agama atau pacaran bahkan pernikahan beda agama itu dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Karena itu pada malam hari ini saya akan membahasnya dalam 3 poin. Dan sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saudara jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini untuk memberkati banyak orang. Karena itu saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah cinta beda agama itu dikehendaki Tuhan atau tidak? Karena itu kita akan melihat beberapa data Alkitab berkaitan dengan cinta beda agama atau pernikahan beda agama. Yang pertama, cinta beda agama itu dilarang oleh Tuhan. Dan larangan Tuhan itu dapat kita temukan dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihatnya, misalnya di dalam Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 3 dan 4. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Jadi jelas saudara bahwa dalam ayat ini Allah sendiri melarang orang Israel yang umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Allah. Dia melarang mereka untuk melakukan atau hidup di dalam perkawinan campur, baik anak laki-laki mereka maupun anak perempuan mereka kawin dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang pada dasarnya tidak menyembah Tuhan seperti yang disembah oleh orang Israel. Sehingga Allah melarang mereka, jangan kamu mengawinkan anakmu laki-laki, mengambil istri daripada bangsa-bangsa lain. Demikian anak-anak perempuan mengambil suami daripada bangsa-bangsa lain. Kemudian ayat lain saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-34, Keluaran pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-12 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ayat 16. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah tuangan. Jadi ini ayat yang kedua saudara, bahwa Allah berkata berawas-awaslah. Mengapa demikian? Sebab pada waktu orang Israel yang menyembah Yahweh kemudian kawin dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah para Baal atau dewa-dewa asing, sehingga akan membuat orang Israel itu berkompromi, turut menyembah sembahan-sembahan daripada bangsa-bangsa kafir. Sehingga Allah melarang mereka bahwa akan terjadi persinahan rohani. Sehingga dengan demikian Allah melarang mereka untuk tidak melakukan yang namanya perkawinan campur atau pernikahan
Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam Esra pasal 10, setelah bangsa Israel, secara khusus Yehuda, kembali dari pembuangan, Esra pasal 10 ayat 14, di situ juga ada larangan Tuhan tentang perkawinan campur atau cinta beda agama. Esra pasal 10 ayat 14, 19 dan 44. Ayat 14, demikian firman Tuhan, biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan daripada kami. Ayat 19, dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Ayat 44, mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini setelah Israel atau Yehuda pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun, mereka kembali ke Yerusalem bersama Esra dan pemimpin-pemimpin lain, dan terjadi bahwa orang-orang Israel itu telah memperistri atau mempersuami bangsa-bangsa kafir, sehingga pada akhirnya bagian ini Allah murka kepada mereka dan menyuruh mereka untuk menyuruh pergi istri-istri mereka itu, meninggalkan mereka. Ini berarti jelas saudara bahwa Allah tidak pernah kompromi atau sepakat dengan perkawinan beda agama, perkawinan campur atau cinta beda agama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam saudara, ayat yang terakhir yang menjadi dasar bahwa Allah tidak setuju dengan perkawinan campur atau cinta beda agama, yaitu di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 15. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Berikutnya, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi saudara, dari beberapa ayat yang menjadi rujukan di dalam perjanjian lama, ini sangat jelas bahwa Allah menentang perkawinan campur atau cinta beda agama. Allah tidak sepakat, Allah menolak. Dan ini bukti bahwa Allah tidak berkenan akan cinta beda agama. Yang berikut saudara, bukan saja perjanjian lama Allah bicara tentang ketidaksetujuannya kepada cinta beda agama,
tetapi juga di dalam perjanjian baru ada larangan-larangan Allah di sana. Secara khusus di dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi ini ayat yang juga terkenal di dalam perjanjian baru, saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. Di sini jelas dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang di sini, saudara, dia tidak bicara tentang fisik. Apakah dia pendek atau tinggi, kurus atau gemuk, rambut lurus, rambut keriting, rambut iu, tidak. Tetapi tidak sepadan di sini adalah pasangan yang tidak sama iman yang dimiliki oleh salah satu pasangan. Artinya Tuhan melarang di sini bahwa jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak sepadan dalam artian iman kepada Tuhan. Allah tidak sepakat dengan cinta beda agama. Sebab tidak ada persamaan dan tidak mungkin gelap dengan terang bisa bersatu. Kenapa? Karena seorang anak Tuhan, apakah dia itu laki-laki, dan ketika dia membangun hubungan baik pacaran ataupun kepada pernikahan dengan orang yang tidak percaya, saudara, dengan demikian dia yang adalah anak Tuhan kemudian berhubungan, membangun hubungan yang spesial dengan orang yang tidak seiman, maka ini hal yang sudah dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Karena pasti memiliki dampak-dampak yang tidak baik ke depannya dalam hubungan mereka. Sehingga saudara, kalau bicara tentang larangan Tuhan, bukan saja di dalam perjanjian lama, tetapi juga di dalam perjanjian baru, Allah melarang untuk membangun hubungan atau cinta beda agama dengan pasangan yang tidak seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kenyataannya kita tidak bisa pungkiri hari ini banyak pemuda-pemudi yang sudah membangun hubungan, bahkan merasa baik-baik saja. Untuk itu saya memberi satu kutipan dari Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali berkata, orang yang menikah dengan orang yang tidak beriman itu sesungguhnya orang yang paling kurang ajar, karena dia menjadikan Allah dan iblis menjadi besan. Pendeta Budi Asali berkata bahwa orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman adalah orang yang paling kurang ajar. Mengapa? Karena dia menjadikan Allah dengan iblis menjadi besan. Kenapa, saudara? Karena anak Tuhan tentunya bapaknya adalah Tuhan atau Allah. Sedangkan anak yang tidak percaya atau pasangan yang tidak percaya, dia bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah anak iblis. Sehingga pada waktu anak Tuhan menikah dengan anak iblis, maka dia mau menjadikan Tuhan dengan iblis menjadi besan. Dan ini sangat disayangkan. Pendeta Budi Asali berkata, orang yang demikian adalah orang yang paling kurang ajar. Kenapa, saudara? Karena anak Tuhan, dia sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam terang. Sedangkan anak iblis hidup
hidup dalam kegelapan, dia tidak mengenal terang, sehingga tidak mungkin gelap dan terang itu bisa bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama yang saya sampaikan tentang cinta beda agama. Yang kedua, mengapa Allah melarang cinta beda agama? Yang kedua, cinta beda agama itu gagal mencapai tujuan pernikahan Kristen. Cinta beda agama gagal mencapai tujuan pernikahan Kristen. Mari kita melihat ayat di dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perhatikan ayat ini, saudara. Ayat yang ke-31 dan 32 ini bicara tentang hubungan suami istri. Ayat 32 di situ dikatakan rahasia ini besar. Rahasia apa, saudara? Rahasia yang dimaksudkan sini adalah pernikahan Kristen itu sesungguhnya Alkitab berkata bahwa pernikahan Kristen itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saudara, bagaimana kehidupan Kristus bisa diwujudkan dalam pernikahan tersebut kalau misalnya kedua pasangan itu memiliki keyakinan yang bertolak belakang? Bagaimana Kristus bisa dinyatakan kalau kedua pasangan bertolak belakang dalam hal kepercayaan? Yang satu hidup di dalam Tuhan, sedangkan yang satu tidak hidup di dalam Tuhan atau masih hidup di dalam kegelapan. Maka tidak akan mungkin mencapai tujuan pernikahan yang dikehendaki Tuhan, bahwa pernikahan Kristen itu mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Ini yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa cinta beda agama dilarang oleh Tuhan? Yang ketiga, karena cinta beda agama itu membawa kita kepada kompromi iman atas nama toleransi. Cinta beda agama atau pernikahan beda agama akan membawa kita kepada kompromi iman atas dasar toleransi. Contohnya, saudara, kita melihat kehidupan Raja Salomo di dalam Alkitab. Siapa yang tidak mengenal Raja Salomo? Begitu agung, begitu hebat, begitu luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun sebelum bahkan sesudah Salomo yang seperti hebatnya, bijaknya, berhikmatnya Salomo, kata Allah di dalam Alkitab. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari contoh kehidupan Salomo orang yang luar biasa, diberkati Tuhan dengan hikmat dan kekayaan. Dan saudara, kita tahu bersama bahwa pada akhirnya Salomo jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Secara khusus yang menyorot adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala.
Salomo tidak lagi sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Kenapa? Ini disebabkan oleh kenapa? Perkawinan Salomo dengan perempuan-perempuan yang dari bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga saudara, dari perkawinan-perkawinan itu membawa Salomo, istri-istrinya itu membawa Salomo, mempengaruhi Salomo, dan pada akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menyaksikan video ini, saya mau pesan kepada saudara, pemuda-pemudi, remaja Kristen, saudara yang sedang membangun hubungan dengan pasangan yang tidak seiman, pastikan, saya mau katakan, firman Tuhan melarang saya dan saudara membangun hubungan dalam artian cinta beda agama dengan orang yang tidak seiman. Karena itu Alkitab dengan jelas menolak, bahkan melarang hal-hal itu. Yang berikut yang terakhir adalah bahwa cinta beda agama itu membawa kita kepada kompromi. Dan pasti saudara bayangkan, ketika sudah menikah, pasangan yang tidak seiman, yang satunya percaya Tuhan, yang satunya masih menyembah berhala, akan banyak kompromi-kompromi atas dasar toleransi. Saudara bisa bayangkan, kalau di dalam rumah satunya menyembah Tuhan Yesus Kristus, satunya menyembah berhala. Istri yang tidak menyembah Yesus, dia bisa membawa sesajian atau sembahan-sembahannya dalam rumah, lalu menyembah di situ. Nah, demi amannya rumah tangga, demi amannya keluarga itu, suami akan berkompromi dan berpikir tidak apa-apa. Yang penting saya tetap setia dengan Tuhan. Saudara akan lahir kompromi-kompromi atas nama toleransi, dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, cinta beda agama dilarang oleh Tuhan. Apapun alasannya, cinta beda agama dilarang oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara, dan saya percaya saudara yang sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, saudara pasti disiapkan, diberikan yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Karena itu, cinta beda agama dilarang oleh Tuhan. Cinta beda agama, apapun alasannya, tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati.